Selamat berjumpa kembali dengan riset dunia gaib bersama Ki Ageng Guru. Pada video kami yang terdahulu saya menceritakan bahwa saudara Nugroho, mahasiswa S3 Pendidikan Sejarah UNS, telah menceritakan bahwa ada yang meneliti tentang orang kerasukan. Nah, beberapa kali ya saya menyadarkan orang kerasukan, dan salah satu di antaranya akan saya ceritakan sebagai berikut. Ya, pada waktu itu ya sekitar di tahun 80-an, kejadiannya di Babarsari, Yogyakarta. Pada waktu itu kira-kira pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, seorang teman penyair, saya kira namanya kalau tidak keliru Mas Koco ya, dia datang ke kosan saya. Dia bilang bahwa disuruh Mas Linus Suryadi AG, almarhum penyair kondang itu, bahwa Mas Linus sedang menangani orang yang sedang kesurupan, anak perempuan yang kos di Babarsari, dan saya diminta untuk membantu karena sudah beberapa saat tidak berhasil untuk menyembuhkan atau menyadarkan si anak kuliahan tersebut ya. Saya tidak tahu, lupa namanya karena tidak disebutkan. Dan di situ ketika saya datang bersama Mas Koco itu sudah ada 3-4 supranaturalis yang ada di situ ya. Yang ada di rumah pada waktu itu tidak hanya 1-2 orang ya, itu puluhan orang, bahkan sampai bludak ke jalan karena memang peristiwanya terjadi sejak pagi hari. Dan beberapa saat sembuh, beberapa saat anfal atau kumat lagi. Dan mengerikan, memang anak perempuan itu menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Dipegang 10 orang, katanya orang 10 itu roboh semuanya. Jadi ada kekuatan yang sangat luar biasa. Di tengah kerumunan yang banyak itu, ya saya melihat ada sajen-sajen di situ, ada kembang-kembang, ada air putih, kemudian ada juga ingkung. Ingkung itu ayam yang dibakar itu ya. Dan masih saja mahasiswi yang sedang kerasukan itu berteriak-teriak dan melawan. Maka saya mencoba untuk tidak ya memperlihatkan diri saja. Saya berada di kerumunan orang, lalu saya lihat apa yang terjadi. Ketika ada dialog batin, ternyata namanya Sugiharto yang memasuki itu ya. Dia, saya tanya, berada di tepi sungai, dan dia mengatakan bahwa saya agak marah, katanya. Kenapa marah? Karena itu punya gawe yang begitu banyak kok tidak ngasih sedikit pun pada kami gitu ya. Oh, persoalannya itu. Mengingat hal seperti itu, bahwa dulu nenek moyang kami, termasuk bapak ibu saya itu, kalau punya hajat ya, biasanya ya beberapa tempat itu sumur ya, kemudian sungai, atau juga tempat-tempat yang dianggap keramat itu diberi sesaji ya, ada telur, kemudian ya ada sedikit bunga dan lain-lain. Tapi tradisi itu sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, saya kira
kejadian di modernisasi sekarang ini, di dalam dunia modern ini kita melihat ada yang tidak berkenan dan marah, lalu menyampaikan pesannya melalui mahasiswi yang tengah kerasukan seperti sekarang ini. Lalu saya terjadi dialog bahwa tinggalkan saja, nanti saya beri kemauanmu, saya pikir. Apa ya, saya beri doa-doa lah supaya hidupmu di alam gaib itu lurus dan kembali ke jalan yang benar, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kamu. Wah, kelihatannya dia marah ya, enggak mau diminta halus-halus untuk keluar dari tubuh mahasiswi itu. Dan saya membisi pada Mas Linus, Mas, saya mencoba saya sembuhkan dari luar saja. Ya, itu, tetapi para spiritualis yang lain tidak saya beritahu. Ya, kira-kira prosesinya tidak lebih dari 1 menit lah. Kemudian saya paksakan ya supaya dia keluar. Nah, dengan cara bagaimana? Ya cara batiniah, ya istilahnya ada semacam pergulatan atau duel gitu ya. Nah, dia hanya saya ketak aja kepalanya, lalu dia menjerit dan kemudian saya ditendang ya, dan saya ya terjengkang roboh di antara kerumunan itu sehingga orang pada bertalu ada apa ya. Sebelum saya sempat bangun karena dada saya agak ampek ya, si gadis itu tiba-tiba bangun dan sadar. Lalu dia tanya, ada apa ini ya. Dia sendiri tidak merasa bahwa baru saja dirinya kerasukan. Lalu saya langsung bangkit, saya minta kepada tuan rumah agar supaya memberi air minum ya. Ya sudah barang tentu diberi bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran agar supaya ada kekuatan dan si Sugiharto tadi yang tinggal di sungai itu tidak kembali. Dan kemudian orang-orang pada mengerumuni saya suruh duduk, tapi saya tidak mau berdialog karena takut kalau dipanggil Mbah Dukun atau dipanggil apa. Ya sudah, yang penting sudah selesai, sudah sembuh, saya mohon pamit. Saya masih ingat itu mau dibawakan roti atau sajennya, sudah tidak perlu, saya langsung pulang. Ya, saya meninggalkan Mas Koco dan Mas Linus yang ada di situ, dan kejadian itu menjadi gempar. Maksudnya ya dari mulut ke mulut ya, banyak bercerita tentang hal-hal yang aneh, terutama bagaimana itu tanpa menyentuh, tanpa melihat secara fisik dapat kemudian menyadarkan orang yang tengah kesurupan. Ya itu ya, sebuah peristiwa yang saya kira bagian dari banyak peristiwa yang saya sadarkan. Ya mungkin Anda perlu dengar cerita saya di yang lain, akan saya ceritakan pada video saya selanjutnya. Sekian, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.